Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Min 17 Biren, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab B1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Dengan nomor induk mahasiswa 241041827777. Hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi menerapkan hukum bacaan, idgham dan ikhlas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Apa kabar hari ini? baik, Sehat semua? sehat, Alhamdulillah. Sudah sarapan? sudah, Kalau sudah sarapan, belajar kita akan lebih tenang, ya. Bersih semua? bersih, Ya. Di dalam lajunya bersih, ada sampah nggak? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau sudah mejanya bersih, sarapan sudah, duduknya sudah rapi, sekarang kita baca doa. Siapa yang mau bikin doa? Silakan kakak kelas. mari sama-sama kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doanya dan membaca Al-Quran kepada Mama Askalaskia dan semua anak-anak ibu. Terima kasih sudah membacakan Al-Quran. Semoga kita senantiasa mendapat berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ibu akan mengabsen anak-anak ibu sekalian. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Kami kita Mama Usal dari sekolah sakit, kita doakan supaya mereka cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita belajar seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita istrikin dulu. Ayo ready, 1, 2, 3. Semua Quran. Al-Quran adalah kitab Allah. Itu
tajwidnya. Iya, ada tambahan lagi? Siapa? Anissa Uya, siapa? Yuk. Perhatikan hafal itu dulu. Iya, tepuk tangan untuk kawan kita. Sikap kita waktu mengaji yaitu dengan cara memperhatikan tata cara yang ada dalam Al-Quran. Apa tata caranya? Yaitu dengan memperhatikan makharijul huruf dan juga memperhatikan tajwidnya supaya bacaan Al-Quran kita benar dan mendapat pahala. Sekarang Ibu ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana perasaan kalian waktu mengaji? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Ya, coba Zara. Senang dan hatinya terbuka. Ya, perasaan kita waktu mengaji senang, tentram, damai, dan juga sedih. Kenapa sedih? Karena kita pikir ada juga kawan kita yang tidak bisa mengerti. Baik, sekarang kalian bisa menyaksikan video tentang materi kita yaitu menerapkan hukum bacaan idgham dan ikhlas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan, idgham dan ikhlas. Simak dengan baik ya. Yang pertama akan kita bahas tentang idgham terlebih dahulu. Idgham adalah memasukkan, menggabungkan atau mentasydifkan. Dan idgham terjadi ketika bertemunya huruf nun alif atau tanwin dengan salah satu huruf idgham. Nah, huruf idgham yang mana sih? Di sini ada 6 buah, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun, atau bisa kita singkat dengan yang maluna agar lebih mudah diingat. Coba bacakan lagi, yang maluna. Idgham terdiri dari 2 macam. Yang pertama, idgham berguna, dan yang kedua, idgham berguna. Kita bahas idgham berguna terlebih dahulu. Terdiri dari 2 kata, yaitu idgham dan guna. Idgham artinya memasukkan, sedangkan guna artinya bergabung. Dapat disimpulkan bahwa idgham berguna adalah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya guna. Idgham guna terdiri dari 2 kata. Yang pertama idgham artinya memasukkan, dan yang kedua guna artinya tidak bergabung. Dapat disimpulkan bahwa idgham guna adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan tidak bergabung atau tidak sama di hidung. Nah, idgham guna ini hanya memiliki 2 huruf hijaiyah. Yang pertama la dan re, atau bisa disebut lam re, agar kita bisa mudah untuk diingat. Nah, ini adalah contoh bacaan idgham guna. Coba perhatikan. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Bacaannya wa'alaisa. Idgham guna ini tidak bergabung, maka dari itu bacaannya tidak terlalu ditekan. Wa'alaisa, bukan wa'alaisa. Baik, sekarang buka buku pelajaran Al-Quran Hadis di halaman 140. Kita lihat pengertian idgham yaitu artinya, kalau idgham secara bahasa artinya memasukkan. Ya, memasukkan secara
bunyi nun sukun itu dengan menjadi huruf mim. Min ba'di. Sekarang silakan kalian bergabung sesuai kelompok masing-masing. Ibu akan membacakan LKPD untuk kalian tugas kelompok. Perhatikan dulu, jangan digunting dulu. Sekarang tugas kalian mencari hukum bacaan idgham dan ikhlas di dalam surah yang sudah ibu bagikan tadi, yaitu surah Al-Bayyinah. Jadi selanjutnya kalian tempelkan di tabel di bawahnya, ya. Sudah selesai semua? Sekarang kalian akan tampil untuk mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing. Ya, siapa kelompok mana yang mau maju duluan? Ya, kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Nama saya Nesafika Alia. Saya Nisbah Khaira, saya Zahra Tushita, saya Anissa Ulia, saya Faiza dan Zaira. Hasil kerja kelompok kami ayat 2 halapannya Rasulun minallah. Terima kasih. Benar nggak? Ada tambahan nggak? Enggak. Nah, tepuk tangan dulu untuk kawan kita dari presentasikan hasil kerja kelompok kalian dan membacakan di depan kelas. Semuanya benar ya dan bagus sekali hasilnya. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Kembali ke posisi semula, bubarkan kelompoknya. Ibu akan membagikan kalian tes akhir pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan sekarang masing-masing. Ya. Selesai semua? Sudah. Akan dikumpulkan. Pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Wah, Mbak Eskal, coba. Idgham di gunnah artinya memasukkan dengan demu. Huruf idgham berdampak, yaitu yaum nun. Apabila idgham di gunnah, yaitu memasukkan dan demu hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Ikhlas artinya membalikkan dan menggunakan hurufnya satu, yaitu ba. Iya, benar sekali. Kesimpulan yang